Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Imam Asidki dari Teknik Elektro 19. Kali ini saya akan membahas modul 8 tentang hukum kolom. Langsung saja ke nomor 1. Apakah nilai positif atau negatif muatan akan mempengaruhi gaya? Jadi ketika dua muatan yang berbeda jenis saling berinteraksi, maka akan dihasilkan gaya yang tarik-menarik. Jadi di sini ada muatan pertama itu positif, kemudian muatan kedua itu negatif. Ketika mereka berinteraksi maka akan menghasilkan gaya yang saling tarik-menarik. Kemudian ketika dua muatan yang sesama jenis saling berinteraksi, maka akan dihasilkan gaya yang saling tolak-menolak. Jadi di sini muatan pertamanya negatif, kemudian muatan yang keduanya juga negatif. Maka akan saling tolak-menolak seperti pada gambar ini. Kemudian nomor 2, mengapa nilai gaya semakin sedikit saat jarak antara muatan semakin besar? Jadi sesuai dengan rumusnya yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Jadi nilai F berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Semakin besar jaraknya, maka F yang dihasilkan akan semakin sedikit atau gaya yang dihasilkan semakin kecil. Jika jaraknya diperkecil, maka gaya yang dihasilkan akan semakin besar. Nomor 3, apa yang terjadi pada voltmeter saat magnet berada di dalam kumparan dalam kondisi diam? Jadi saat magnet berada di dalam kumparan dalam kondisi diam, maka magnet tidak menghasilkan arus listrik. Jadi pada voltmeter tidak terjadi apa-apa. Selanjutnya nomor 4, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang gaya listrik. Jadi gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan atau gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan yang berada di dalam medan listrik. Kemudian nomor 5, jelaskan bagaimana suatu GGL tercipta berdasarkan simulator yang dikerjakan. Jadi di sini kita menggunakan atomic scale. Ketika didekatkan, maka gaya yang dihasilkan akan semakin besar. Namun ketika dijauhkan, gaya yang dihasilkan akan semakin kecil. Kemudian nomor 6, dalam proses induksi elektromagnetik akan terbentuk proses arus induksi. Bagaimana arus induksi akan muncul pada penghantar? Arus induksi akan muncul ketika batang magnet dimasukkan ke dalam kumparan, maka akan terjadi penambahan jumlah garis gaya magnetik yang memotong kumparan. Atau ketika batang magnet dikeluarkan, maka akan terjadi pengurangan jumlah garis gaya magnetik yang memotong kumparan. Nah, perubahan jumlah garis gaya magnetik yang memotong kumparan itu menghasilkan arus listrik atau yang disebut arus induksi. Kemudian nomor 7, apakah benar bahwa magnet bisa memperbesar arus listrik? Jelaskan sesuai yang terlihat pada simulator. Jawabannya adalah tidak, karena sesuai dengan rumus gaya Lorentz yaitu F sama dengan kuat medan magnet dikali kuat arus dikali panjang kawat. Jadi magnet tidak dapat memperbesar arus, melainkan magnet dapat memperbesar gaya Lorentz. Selanjutnya nomor 8, jelaskan hubungan antara tegangan dengan arah kutub magnet yang dimasukkan ke dalam kumparan. Jadi ketika arah kutub magnet itu arah utara, kemudian dimasukkan ke dalam kumparan, maka tegangannya itu negatif. Jadi arus yang dihasilkan akan mengalir dari negatif ke positif. Kemudian sebaliknya, jika
arah kutubnya itu arah selatan dimasukkan ke dalam kumparan, maka tegangan akan menunjukkan positif. Jadinya arus yang dihasilkan mengalir dari positif ke negatif. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.